Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Suryani, NIM 114 dari kelas ES 5C. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang akad akuntansi jual beli akad murabahah. Yang pertama adalah pengertian akad murabahah. Murabahah menurut PSAK nomor 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Yang kedua adalah jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama adalah murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purpose order. Pada bank syariah, bank baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang. Yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Yang ketiga adalah sumber hukum akad murabahah. Yang pertama adalah Al-Quran, terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama rela di antaramu." Yang kedua adalah Al-Hadis dari Ibnu Sa'd Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah ijma. Transaksi ini sudah dipraktekkan dari berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama telah menyetujuinya. Yang keempat, kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang terakhir adalah menurut fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Yang keempat adalah rukun dan ketentuan dari akad murabahah. Yang pertama adalah pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah bila seizin walinya. Yang kedua adalah subjek jual beli. Yang pertama, barang yang dijual belikan adalah barang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluarsa. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Harga barang tersebut jelas. Yang terakhir adalah barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Yang ketiga adalah ijab kabul. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan manfaatnya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Fitriah, NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102. Nah, PSAK nomor 102 ini merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga syariah. Nah, dalam PSAK nomor 102 ini dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Nah, akuntansi untuk penjual ini dibagi menjadi 12 atau 12 golongan. Yang pertama adalah pada saat perolehan. Nah, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua untuk murabahah pesanan mengikat, ada juga merubah pesanan tidak mengikat. Yang ketiga adalah apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah. Di sini dijelaskan ada beberapa perlakuannya. Nah, yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat ada dua, yaitu dilakukan pembayaran kepada pembeli
dan akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli tidak dapat dijangkau oleh penjual. Nah, yang kelima adalah pengakuan keuntungan murabahah. Pengakuan keuntungan murabahah ini ada dua jenis, yaitu jika penjualan dilakukan secara tangguh sepanjang angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadi akad murabahah tersebut. Dan apabila angsuran lebih dari satu periode, maka perlakuannya ini ada tiga perlakuan, yaitu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, keuntungan diakui secara operasional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dalam piutang murabahah, dan keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Yang keenam adalah pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Dan yang kedelapan adalah denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Nah, yang kesembilan ini, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Tetapi jika barang batal dibeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pedagang. Yang ke-10 adalah acuan alternatif. Nah, acuan alternatif ini digunakan penjual jika memang mereka tidak memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan atas transaksi murabahah, seperti resiko perubahan harga persediaan, kerusakan persediaan, dan yang lainnya. Yang ke-11 adalah penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Nah, yang terakhir adalah pengungkapan. Pengungkapan ini penjual mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya adalah akuntansi untuk pembeli. Nah, akuntansi untuk pembeli ini yang pertama adalah aset. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang kedua adalah beban murabahah tangguhan, diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Dan yang ketiga adalah diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah. Potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Dan yang keempat adalah denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian. Nah, yang kelima adalah uang muka. Pembeli membayarkan uang muka. Dan yang keenam adalah beban penyajian. Nah, penyajian ini beban murabahah tangguhan disajikan kepada pengurangan atau utang murabahah. Nah, yang terakhir adalah pengungkapan, atau yang ketujuh adalah pengungkapan, yaitu pembeli mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh oleh transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita pelajari pencatatan jurnalnya melalui ilustrasi akad murabahah. Pertama, dalam bentuk tunai. Pada 1 Januari, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Lalu penjual membeli persediaan dari pihak lain, biasanya pihak supplier, dengan harga Rp100.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni dengan sifat pesanan mengikat. Nah, di sini jurnalnya dicatat akad murabahah senilai 100.000, kas atau utang senilai 100.000. Jadi pihak penjual
yang membeli barang dari supplier membeli barang dengan harga 100.000 dan dia harus membayar senilai 100.000. Selanjutnya pada 1 Maret, jika terjadi penurunan nilai sebelum barang diserahkan kepada pembeli, maka diakui sebagai penurunan nilai barang. Di sini dicontohkan penurunan sebesar Rp5.000. Maka ditulis beban penurunan nilai 5.000 dari aset murabahah senilai 5.000. Jadi nilai aset berkurang Rp5.000. Selanjutnya 1 Juni 2013 penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai Rp115.000. Di sini ditulis kas atau uang yang didapat oleh pihak penjual yaitu Rp115.000, pendapatan margin murabahah Rp20.000, aset murabahah Rp95.000. Nah, kenapa aset murabahah menjadi Rp95.000? Karena tadi terdapat penurunan, yaitu dari awal nilainya Rp100.000, karena terjadi pengurangan sebesar Rp5.000, maka nilai aset menjadi Rp95.000 dengan pendapatan margin yang disepakati Rp20.000, sehingga yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp115.000. Demikian dengan pencatatan untuk pembeli. Aset senilai Rp115.000 dan kas atau uang yang harus dibayar senilai Rp115.000. Selanjutnya yaitu pembayaran dengan non tunai atau angsuran. Di sini dicontohkan pihak penjual membeli aset dari supplier senilai Rp200.000 dan dia harus membayar kas senilai atau utang senilai Rp200.000. Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai Rp250.000 secara angsuran dan akan dibayarkan selama 2 tahun. Nilai tunai aset Rp200.000 dengan 2 kali angsuran. Di sini ditulis piutang murabahah Rp250.000 dengan margin yang harusnya didapatkan yaitu Rp50.000 dan aset murabahah Rp200.000. Pencatatan untuk pembeli yaitu aset yang akan dia dapatkan senilai Rp200.000 dengan beban murabahah tangguhan Rp50.000. Jadi total utang yang harus dibayar yaitu Rp250.000. Nah, contoh pada angsuran pertama atau pembayaran yang pertama sebesar Rp125.000. Ditulis kas atau uang yang didapat oleh pihak penjual Rp125.000. Margin murabahah tangguhan yang didapat yaitu Rp25.000. Piutang murabahahnya Rp125.000 dengan pendapatan marginnya Rp25.000. Pada pencatatan pembeli, utang yang harus dibayar Rp125.000 dengan beban murabahah tangguhannya Rp25.000. Nah, pada angsuran yang kedua, penulisannya hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu kas yang didapat oleh penjual Rp125.000 dan margin murabahahnya Rp25.000. Selanjutnya yaitu bila terjadi utang piutang murabahah bermasalah atau restrukturisasi utang piutang. Di sini dicontohkan penjual membeli aset dari supplier senilai 1 juta dan penjual menyerahkan barang kepada pembelinya senilai 1.250.000 yang dibayarkan secara angsuran selama 10 kali. Pada baris kedua ditulis piutang murabahah yang harus dibayarkan pembeli sebesar 1.250.000 dan margin murabahah tangguhannya senilai Rp250.000 dan aset yang senilai Rp1 juta. Pada catatan pembeli, aset yang akan didapatkannya yaitu senilai 1 juta dan beban murabahah tangguhannya Rp250.000. Jadi total utang murabahah yang harus ia bayar adalah Rp1.250.000. Pencatatan jurnal setiap pembayaran angsuran yaitu kas yang didapat oleh penjual yaitu Rp125.000, margin murabahah Rp25.000, piutang murabahah
yang ditanggung pembeli yaitu 125.000 bersama pendapatan margin merubahannya 25.000. Nah, masalahnya di sini sampai dengan angsuran kelima pembeli dapat membayar angsuran. Namun angsuran berikutnya pembeli mengalami penurunan kemampuan bayar. Maka posisi terakhir dari akun terkait utang piutang murabahah ditulis utang piutang murabahah yang telah didapat yaitu 625.000 dengan margin murabahah tangguhannya 125.000 sehingga nilai aset yang tersisa atau yang harus dibayar yaitu Rp500.000. Pencatatan pada pembeli juga sama. Utang murabahah yang masih harus dibayar yaitu 625.000 dengan beban murabahah tangguhannya 125.000 dan nilai aset yang tersisa 500.000. Pertama, restrukturisasi utang dalam bentuk pemberian potongan tagihan. Apabila penjual memberi potongan tagihan sebesar 75.000 sehingga saldo piutang menjadi 550.000. Ditulis margin murabahah tangguhan yang harusnya ia dapat 75.000. Piutang murabahahnya 75.000. Nah, di sini penjual karena memberi potongan maka penjual kehilangan senilai 75.000. Pada pencatatan pembeli, utang murabahah yang ia dapat 75.000. Lalu pada angsuran ke-6 dan seterusnya, yaitu per angsuran menjadi membayar 110.000 per angsuran. Yang ditulis dengan kas yang didapatkan 110.000 dengan margin murabahah tangguhannya 10.000. Piutang murabahah 110.000, pendapatan margin murabahahnya 10.000. Pencatatannya sama seperti kolom penjual. Nah, contoh di bawahnya itu sama saja. Selanjutnya, restrukturisasi utang dalam bentuk penjadwalan kembali tagihan murabahah. Nah, apabila penjual memberi perpanjangan waktu yang seharusnya debitur harus melunasi 5 angsuran lagi menjadi 10 kali angsuran lagi, maka besarnya nilai pembayaran per angsuran akan lebih kecil, yaitu sebesar 62.500 untuk tiap kali angsuran. Pencatatan tiap angsuran yaitu kas atau uang yang didapat 62.500 dengan margin murabahah tangguhannya 12.500. Selanjutnya, restrukturisasi utang piutang murabahah dalam bentuk konversi akad. Nah, apabila orang yang utang atau pembeli yang berutang tidak dapat melunasinya, jalan salah satunya yaitu dengan konversi akad, yaitu aset debitur dijual ke kreditur dengan nilai pasar 800.000. Contohnya ditulis aset yang didapat oleh penjual yaitu 800.000, kas yang harus ia bayar untuk membeli aset yaitu sebesar 800.000, dan catatan pembeli kas atau pembayaran yang ia dapat adalah 800.000 dan aset yang dia jual senilai 800.000. Pelunasan utang piutangnya margin murabahah tangguhan sebesar 125, kasnya yaitu total 625.000, pendapatan marginnya 125.000, dan total piutang murabahah yang dikeluarkan 625.000. Dan utang murabahah pembeli yaitu 625.000 dan bebannya 125.000 dan seterusnya. Kemudian selisih nilai jual aset dengan utang dapat digunakan sebagai uang muka IMBT, bagian modal mudharabah musyarakah atau musyarakah menurun. Catatannya yaitu kas 175.000. Nah, dari mana 175.000 ini? Yaitu dari penjualan aset dikurangi
dengan utang dari pembeli. Jadi kas 175.000 menjadi dana syirkah temporer atau pendapatan sewa. Lalu catatan pembeli beban sewanya 175.000, dia harus membayar 175.000. Nah, contoh lainnya apabila aset debitur dijual dengan nilai 550.000, catatannya aset penjual 550.000 dan kas atau pembayarnya 550.000. Nah, seperti tadi yang contoh kedua ini yaitu jumlah penjualan tidak dapat menutupi utang, yaitu menjadi piutang lain-lain. Dalam hal ini jumlahnya 75.000. Jadi ditulis margin murabah 125.000, kasnya 550.000, piutang lain-lainnya yaitu yang belum dilunasi sebesar 75.000. Yang selanjutnya yaitu pendapatan margin murabahnya 125.000 dengan piutang murabah total 625.000. Nah, selanjutnya apabila debitur melunasi sisanya, ditulis kas 75.000 yaitu uang yang didapat dari piutang lain-lainnya 75.000. Catatan dari pembeli, utang lain-lainnya 75.000, kas atau yang harus dia bayar 75.000. Apabila kreditur membebaskan sisa utang debitur, maka ditulis kerugian restrukturisasi 75.000, piutangnya 75.000, utangnya dari pembeli 75.000, ditulis keuntungan restrukturisasi sebesar 75.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.